Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan secara mental. Ketika kita melakukan penjumlahan secara mental, kita mengerjakannya secara per digit. Jadi satu digit sekali jalan, satu satuan. 6 misalnya, 2 ditambah 6 itu 8. Jadi 52 tambah 6 adalah 58. Kalau angkanya 2 digit, pertama kita tambahkan puluhannya, baru kemudian satuannya. Jadi misalnya 62 ditambah 24. Jadi puluhannya dulu kita jumlahkan, 62 kita tambah 20, hasilnya 82. Kemudian baru 82 kita tambahkan 4, jadi 86. Kalau penjumlahannya itu angkanya 3 digit, ratusan, biasanya akan lebih mudah kalau kelipatan 100. Jadi kita kerjakan dari kiri ke kanan, kita kerjakan dari kiri ke kanan yang ratusan dulu. Misalnya 400 ditambah 535, jadi 935. Itu akan lebih mudah. Atau kalau kedua angkanya itu kelipatan 10, misalnya 350 ditambah 220, jadi 570. Kalau kita menjumlahkan dengan cara seperti itu, lebih mudah. Dan menjumlahkan dengan cara seperti ini biasanya kita lakukan kalau misalnya kita menghitung kalori di makanan. Untuk menjumlahkan angka 3 digit, pertama, jumlahkan dulu ratusannya, kemudian puluhannya, baru satuannya. Misalnya 314 ditambah 159. Pertama, tambahkan 314 ditambah 100, 414. Maka jadi lebih sederhana kan? 414 ditambah 59. Kita simpan 400 di otak kita, fokuskan ke 14 tambah 59. Jadi 14 tambah 50 berapa? 64. Kemudian 64 ditambah 9. Jadi 73. Jadi jawabannya adalah 473. Kita juga bisa menjumlahkan. Misalnya 766 ditambah 489 dengan menjumlahkan ratusan, puluhan, dan satuannya. Tetapi kalau angkanya seperti ini akan ada simpanan, jadi akan butuh menyimpan. Salah satu cara cepat lainnya adalah kita lihat misalnya di angka 489 ini. Itu 489 kalau kita lihat dia dekat-dekat 500. Nah, kalau dekat 500 kita kurangkan saja, kita jadikan 500 kurang 11. Jadi kita tambahkan 766 ditambah 500 baru dikurangi 11. Jadi dengan cara seperti ini, masalah-masalah penjumlahan yang banyak simpanannya itu bisa diubah menjadi pengurangan yang lebih sederhana. Jika kita mengurangi secara mental, kita juga mengerjakannya satu digit sekali waktu, sekali jalan dari kiri ke kanan. Misalnya 74 dikurangi 29. Pertama, kita kurangi aja dulu, 74 kurangi 20, 54. Kita tahu jawabannya 54 kurangi 9, itu adalah 40 lebih. Nah, kita tahu bahwa 14 kurangi 9 adalah 5, jadi jawabannya adalah 45. Soal pengurangan yang biasanya membutuhkan simpanan, pinjam-meminjam, bisa kita ubah menjadi penjumlahan tanpa menggunakan simpanan. Contoh misalnya, 121 dikurangi 57. 57 lebih dekat ke 60. Jadi 121 dikurangi 60, baru ditambah 3. Jadi berapa jawabannya? 64. Oh ya, 121 dikurangi 57. Kita kurangi, 121 kita kurangi 60. Jadi 61. 61
kita tambah 3. Karena tadi 57, dari 57 kita ambil 3. Jadi 64. 61 tambah 3, 64. Untuk angka-angka dengan 3 digit, kita kurangi ratusannya dulu, sama juga prinsipnya dengan penjumlahan. Kurangi ratusannya dulu, baru puluhannya, baru satuannya. Itu idealnya. Misalnya, 846 dikurangi 225. Pertama, kita kurangi 200 dulu dari 846. 846 kurangi 200 adalah 646. Kita simpan 600 di otak kita. Kemudian 46 kurangi 25 dengan cara 46 kurangi 20, kemudian 6 kurangi 5. Jadi 46 kurangi 20 adalah 26. 26 dikurangi 5, 21. Jawabannya adalah 621. Masalah-masalah pengurangan 3 digit juga bisa kita ubah menjadi penjumlahan yang mudah. Misalnya, 835 kita kurangi 497. Kita lihat 497 ini kan dekat 500. 500 kurang 3. Jadi, 835 dikurangi 500 baru kita tambahkan kembali 3-nya. 835 kurangi 500, 335. 335 kita tambah 3, jadi 338.